cari kambing hitam. Ustadz, daganganku kok sepi. Setiap siang banyak lalat nayani. Pasti mungkin saya ada yang kirim sihir. Bukan, sholatmu tidak beres. Saya sudah berdoa Ustadz, ya Allah berikan saya kejayaan dalam berdagang. Ya Allah berikan saya kesuksesan dunia. Allah dengar doamu, Allah dengar permohonanmu, maka Allah memanggilmu. Hayya alal falah. Hayya alal falah, tahu enggak itu artinya hayya alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan. Itu ajakan Allah. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Allah katakan ya sudah kau urus itu pembelimu. Kecil buat Allah kasih ke warung yang ramai. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam bohong-bohongan, jangan Islam karena pilkada, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Caranya kita lagi di masjid ini bos. Ada enggak setan? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk-sibuk. Setan itu HPmu. Ini ibu-ibu ini, orang sudah ceramah, sudah 55 umurnya masih siaran langsung juga. Toa-toa kajili-jili. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bu, di Sulawesi ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Usianya 55 tahun. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Oh, ternyata diambil HP-nya. Mana ini sound system kaca. Memang kok ganggu-ganggu, sudah bagus itu bos. Diambil HP-nya, selfie. Update status di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Kok kira saya background? Selesai ceramah ini bu nge-face betul sama saya. Selesai ceramah dia kejar saya. Ustaz selfie. Ini paling saya tidak senang. Orang capek keringatan kok suruh selfie. Sudah selfie lah sudah bilang boleh cium Ustaz. Apa kamu cium saya? Haram. Nggak nafsu Ustaz, cari barakah. Haram. Kok masih muda. Simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu ya. Simpan dulu. Oi, cowok. Oi, jomblo fisabilillah. Simpan dulu HP-mu. Ada juga setan itu jalan pergi pengajian sama cowoknya. Katanya pacaran syar'i. Pret. Ada pacaran syar'i cilaka. Simpan HP dulu, kita dengar ceramah ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ayo kita dengar solawat, kita getarkan ini depan masjid. Siap bersolawat? Tapi saya mau dengar mana lebih kencang suara perempuan orang Ketapang dengan laki-lakinya orang Ketapang. Siap? Nah, you diam-diam dulu ya, diam-diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu. Ibu-ibu jangan mau kalah suara sama laki-laki. Ayo bu, Bapak diam, kita dengar ini ibu-ibu. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan kencang pak, inilah yang disebut syahdu. Suara gini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon laki-laki jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana orang tak nafsu sama kau? Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Lagi baring-baring. Caleda. Coba kalau kau ditelepon yang tegas dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi baring-baring. 2 hari tidak ditelepon lagi kau. Beleng-beleng. Ibu diam. Kita dengar ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan laki-laki. Yuk. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Masya Allah, terima kasih. Ini kencang suaranya karena di tengah-tengahnya ada polisi. Makanya jangan kau musuh itu polisi. Saya pergi ceramah macet jalan, tidak bisa goyang mobilku. Mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa, kanan tidak bisa, terpaksa baca surah Yasin. Sudah hatam 3 kali tidak goyang. Begitu saya panggil polisi lalu lintas, selesai masalah saya. Makanya jangan musuh itu polisi. Kira enak ini Ketapang kalau tidak ada polisi. Rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, istrimu diperkosa, hartamu dijarah. Kau datang ke polsek, kelompok polisi, cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf Pak, barusan saja Polres bubar. Jangan kau musuh polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, itu bukan polisi Indonesia, itu polisi film India. Mr. Pijay. Kalau polisi Indonesia baik-baik, Wakapolres ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Saya aman ceramah malam ini, ada polisi yang ngawasi saya. Semua diam, kita dengar ini di atas. Gayanya semua di panggung. Dia bisa ndak selawat deh. Yuk. Salat. Lobet. Gayanya di atas panggung, pret. Ayo bareng-bareng. Salatullah salam ala toha rasulillah, salamullah ala yasin. Masya Allah. Bisa enggak bapak-bapak bedakan tadi mana suara perempuan, mana suara laki-laki? Bisa. Itu karena Allah kasih kamu telinga. Tidak perlu kursus. Pernah kamu kursus membedakan bunyi? Tidak pernah. Alhamdulillah Allah kasih kau telinga. Bisa bedakan mana kentut, mana bunyi handphone. Dan bagusnya lagi nih telinga, tempatnya bagus dua-duanya, kiri kanan. Coba pernah bayangkan seandainya daun telinga di bawah pantat satu. Halo, ya. Di mana? Di rumah. Repot toh. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa saya bisa ceramah di sini? Kenapa?
Karena Allah kasih saya gigi yang bagus. Coba bayangkan seandainya gigi saya tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mulutku. Nggak bisa lagi saya ceramah kalau keluar gigiku. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa semua tidak kemana-mana? Perhatiannya semua ke panggung. Kenapa? Karena Allah kasih kita mata. Coba kalau tidak ada mata, pasti ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke situ, ada yang membelakang. Maka Allah kasih kita mata. Hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tak tukar-tukar istrimu bos. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Wah ternyata istri Satpol PP. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu sebabnya setiap orang ceramah disuruh alhamdulillah. Jelas? Jelas. Malam ini kita tabligh akbar memperingati tahun baru Islam. Hijriah. Kita cerita sedikit tahun baru. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, di Makkah Madinah 4 Tuhannya bos. Latta, Manat, Uzza, Hubal. Tiba-tiba Nabi datang mengatakan Kul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Bingung orang Arab waktu itu. Dia bilang apa ini Muhammad? Kita saja 4 Tuhan kita, setengah mati kita cari uang. Kau bilang satu, tambah bingung kita ini. Dan waktu itu orang-orang kafir Quraisy membuat Tuhannya berdasarkan status ekonomi. Yang paling kaya Tuhannya dibikin dari emas, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada matanya, lalu disembah. Yang agak kaya sekaya di bawah sedikit dia bikin dari tembaga, besi, nikel dan sebagainya. Yang miskin dia bikin dari kayu. Yang paling miskin dia bikin dari tepung terigu. Nah oles-oles, nah bikin kepalanya, nah bikin kakinya, nah bikin tangannya, sudah sembah. Ya Allah, terima kasih atas segala rezekimu Tuhan. Selesai dia sembah lapar. Dia lihat Tuhannya. Orang miskin kok. Tuhan sudah saya sembah kau, sekarang saling pengertian dong. Saya lapar ini Tuhan. Wah diambil tangannya Tuhannya, ditutup. Tuhan mohon maaf ya, makan tangannya Tuhannya. Belum juga kenyang dia makan perutnya Tuhannya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia sampai detik ini belum ada kita dengar dia makan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah yang dihadapi Nabi pada saat itu Tuhannya dia makan. Nah, kalau aplikasinya sekarang, kalau kalian hijrah, tinggalkan mitos, tinggalkan pendapat, tinggalkan keyakinan yang mengatakan bulan Muharram panas. Yang mengatakan Muharram jangan kau buka toko, Muharram jangan bermulai niaga, Muharram bulan panas jangan kau kasih nikah anakmu, Muharram itu bulan sial. Kalau kau hijrah malam ini, tinggalkan keyakinan itu karena itu adalah budaya kesyirikan. Besok tanggal berapa? 10 Muharram. Biasanya 10 Muharram kita Indonesia rame-rame pergi beli panci, pergi beli gayun. Saya tanya, apa? Supaya kita timba rezeki Allah. Kenapa beli panci? Supaya kita tambah banyak, kita punya rezeki. Tidak boleh biar begitu, tidak boleh keyakinan begitu. Biar kau beli panci seperti drum, tapi kau malas, tidak datang rezekimu, cilaka. Ya, hilangkan itu. Nah, biasa kita ini orang-orang Bugis ada lagi keyakinan, biar begitu. Malah dia bilang ada orang kembar sama buaya. Buaya darat kapan? Ada Bugis di sini? Coba angkat tangan orang-orang Bugis. Wih, banyak memang, luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana ceramah ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Pulau Kijang, Sumatera, ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah, Sarawak, bahkan di Keke, Kinabalu. Saya khotbah Jumat, dia bilang ceramah pakai bahasa Bugis, Ustaz. Capek kita diceramai orang Melayu. Begitu saya pergi Singapura, ada Bugis Street.
Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ini orang Bugis ini. Yo Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, itu pelajaran pertama. Kalau Bapak hijrah, tinggalkan keyakinan-keyakinan syirik. Ada lagi itu keyakinan, dia bilang, Ustadz, selama saya pegang ini cincin, ini bisnis saya sukses. Syirik. Kalau kau syirik, biar hitam jidatmu gara-gara sholat, nggak sampai itu sholatku. Aku bilang, Fred, ini khusus saya, bos. Ya. Ada lagi yang keyakinan. Ada bapak-bapak, Ustadz, doakan saya supaya saya tidak pernah kehilangan uang. Sini kok, saya kasih kau doa. Baca Al-Fatihah 3 kali, baca ayat kursi 3 kali. Sudah itu saya kasih uang 100.000. Nih, simpan di dompetmu. Selama kau tidak belanja ini uang, selama itu kau ada uangmu. Kalau ilmu begini boleh, kalau tidak belanja itu uang ada terus duitmu. Iya toh? Sudah, hijrah tinggalkan itu. Yang kedua, kita penggal-penggal ini kisah karena waktu terbatas. Rapatlah ini kaum Quraisy, dipimpin oleh Abu Jahal, di sampingnya Abu Lahab, ditemani juga Abu Sofyan, di belakangnya Abu Gosok. Bukan Abu Janda. Abu Janda. Abu Janda. Dewi lagi di Abu Sofyan. Saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin menjadi-jadi. Kita apa ini Muhammad? Usul, bagaimana kalau kita sogok duit banyak-banyak? Kata pimpinan rapat, mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang biru matanya. Ada pejabat begitu? Ada. Anggota DPR yang terpilih gara-gara disogok. Ini anggota DPR yang terpilih gara-gara sogok. Selama dia pegang jabatannya sebagai anggota DPR, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di sini? Ada. Kau sendirian salah, kenapa kamu disogok dong? Kau larang anggota DPR menyogok, tapi kau terima, Fred. Jadi kalau mau bagus, jangan terima sogok. Biar dia mau sogok kau 1 juta. Kalau kau tidak mau terima, tidak ada gunanya. Kalau kau disogok, ambil batu. Apa kau hina saya? Dari itu. Tapi ini dia tulis depan rumahnya, menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Jadi masuklah surga ini penghafal Quran. Begitu di dalam surga dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di surga ini? Di negara aku banyak ditangkap OTT korupsi. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan? Dan saya tahu itu dia korupsi dulu. Kenapa bisa dalam surga? Dia bilang malaikat, nggak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang ke tempat asalnya. Nah, kata lagi yang lain, Pak Ketua sidang, nah gimana? Sogok dia perempuan, cari perempuan paling cantik di Makkah ini kita bawakan Muhammad. Apa kata Ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hilang akal sehatnya. Kalau begitu, kita kasih dia jabatan. Muhammad bukan pejabat Indonesia. Tadinya haram fatwanya, tadinya tidak boleh, begitu dikasih jabatan. Dia lupa fatwanya, Fred. Kalau begitu diapain? Pak Ketua, anak muda usul. Gak usah banyak bicara Pak Ketua, bunuh saja. Tapi Muhammad kan ada keluarganya Bani Hasyim. Kalau dia dibunuh, marah Bani Hasyim. Begini Pak Ketua, kita borongi, keroyok, dan 1 lawan dan kawan-kawan. Setuju? Setuju. Kapan? Sebentar malam. Ini rapat tidak boleh bocor, rahasia negara. Siapa yang bocorkan kita pancung kepalanya. Setuju? Setuju. Pulang peserta rapat. Ada satu peserta rapat makan siang dicerita sama istrinya. Bu, apa Pak?
rahasia. Oh, jangan ngomong-ngomong ya. Iya Pak, apa sih? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Jangan ngomong-ngomong, siapa? Rahasia terjaga. Ini sudah makan, dia pergi bertetangga. Dia panggil temannya sesama perempuan. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau saya kasih tahu. Aman Bu, aman. Nggak akan. Sudah diberitahu, dia pergi lagi. Jangan ngomong-ngomong. Ya tadinya ngomong, jangan ngomong-ngomong. Akhirnya satu maka tahu. Inilah perempuan dari dulu nggak bisa ditahu kasih rahasia. Makanya kalau bapak-bapak punya rahasia jangan kasih tahu perempuan. Handphonemu kasih password. Diperiksa terus. Kalau saya HP ku saya tidak kasih password tapi saya ganti namanya. Ada dulu teman SD saya, dia suka betul saya waktu kecil. Sekarang masih sering telepon cewek. Saya jaga perasaan istri saya, ndak mau kalau dia tersinggung. Saya mau blok ini cewek, ndak enak. Nanti dibilangi kita sombong. Kita mau terima. Ada istri jaga perasaannya. Terpaksa saya tulis namanya di situ, penjual batu bata. Kalau bunyi telepon dia bilang istriku, Ustaz penjual batu bata. Dia akan kongkat tagihan. Kalau biasa polisi, siapa menelpon tahu selingkuh jadi tulis apa? Komandan 1. Nah ya. Akhirnya apa? Bocor. Jadi ternyata memang ini buku. Nggak bisa tahan mulutnya. Saya tadi saja lewat di gosip. Saya dengar itu, saya lewat tadi lah. Saya bilang, itu Ustadz, itu juga bajunya yang di YouTube. Saya pakai baju kau yang sibuk, Ya Allah, salah terus. Sudah. Akhirnya apa? Sampai malam tiba. Oh ternyata Nabi tahu. Siapa yang tahu? Komandannya malaikat. Siapa kasih tahu? Jibril. Muhammad hati-hati. Sebentar malam akan ada penyerangan di Kopi. Ganti korek siap 86. Kepunglah rumahnya Nabi. Dikepung oleh pasukan-pasukan istimewa. Kira-kira kalau sekarang kayak Densus atau Kopassus lah. Pasukan jago-jago semua. Kepung rumahnya Nabi. Nabi membaca ayat. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ini ayat. Di depan, di samping, kiri kanan mereka, belakang mereka kami pasangi dinding sehingga Nabi lewat tidak ada yang bisa melihat, seperti orang dihipnotis. Nabi lewat tidak ada melihatnya. Ayat ini yang dia baca anak muda kalau ada polisi lalu lintas lagi rahasia. Ada mahasiswaku setelah saya kasih tahu ini ayat dia jadikan andalan. Ya setiap ada polisi lalu lintas dia minggir sedikit. Dia baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpayakun. Begitu lewat ketilang. Ternyata ini polisi juga hafal ini ayat. Yang marah-marah sama saya itu mahasiswaku. Ini Pak Ustadz bohong-bohong. Ada Ustadz bohong-bohong. Kenapa aku bilang saya bohong? Saya baca itu ayat Ustadz. Terus saya ditilang. Kenapa bisa? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah. Kau yang dongo. Pasti kau ditilang kalau kau tidak pakai helm dongo. Ada begitu di sini? Ada. Besok kau jalan pakailah atribut. Jangan kau melanggar lalu lintas. Ya? Kau ditindak. Kau bilang tolong kerjasamanya Pak. Dikasih kau kebijaksanaan. Kau cerita lagi. Itu diambil uangku. Nah kau yang minta.
Enak itu kalau kau pakai helm rapi, ya. Kau naik mobil pakai safety belt, kau patuhi rambu lalu lintas, insya Allah kau selamat. Oke, kau ditabrak tidak mati tapi cacat, hilang kakimu satu. Polisi tidak mau kau cacat, maka disuruh kau pakai yang lengkap. Ya, kalau kalian pemuda hijrah mulai besok taati rambu lalu lintas. Kalian juga pada aktivis dakwah. Pakai motor, pakai songko. Nggak boleh kau pakai songko. Pakai kau helm. Kau kira itu kalau kau jatuh, nggak jatuh kepalamu pakai songko? Mentah-mentah kau pakai songko putih, nggak jatuh kepalamu. Dong. Jangan mempermalukan Islam. Tulis di sini agama Islam. Pak, Anda pakai songko, pakai gamis lagi, pakai serban, kau nggak pakai songko. Kau memalukan buat orang Islam. Pakai itu songko, bos. Pakai kau helm. Jelas? Ada juga polisi lalu rahasia, tangkap sama polisi. Kau melanggar. Kau ada lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Jangan kau takut sama polisi, tapi kau taat sama aturan lalu lintas. Jelas? Nah, sudah lanjut kisah. Nabi lewat, gak ada yang melihat. Begitu jauh Nabi, baru mereka sadar yang kena hipnotis tadi. Abu Lahab langsung dia sergap masuk rumahnya Nabi, dia dobrak pintunya Nabi, dia datangi kasurnya Nabi. Ternyata Ali yang didapat. Bang, buka, Muhammad, bukan Muhammad, Ali. Tarik Ali, aina Muhammad, mana Muhammad? Dia bilang Ali, kau ganggu kita orang ini, tidur kok kasih bangun. Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Oh, Abu Jahal tambah marah. Dia bikin sayembara. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah onta betina yang hamil tidak ada suaminya. 100 ekor onta. Hamil tidak ada suaminya. Kenapa? Namanya juga onta. Masa ada akad nikah onta? Mengundang dengan hormat Ustadz Fahmi Salim menjadi saksi pernikahan onta. Onta hamil ya namanya binatang. Tapi juga sekarang banyak juga cewek mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya, pret. Beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Cewek. Dengar dulu. Mobil saja itu dek, dicicil 3 tahun sudah lunas. Kamu dipacari 4 tahun, tidak dilamar-lamar. Suruh itu cowokmu lamar kok. Kalau kau tidak lamar saya bulan depan, jangan salahkan saya ganti kau dengan laki-laki lain. Nah. Dipacari 5 tahun tidak dinikahi, dibawa saja modal 10.000. Teh botol 1, roti 1 bungkus. Dongo. Udah. Lari Nabi, dikejar. Itu kalau 100 ekor onta sekarang kurang lebih 2,5 miliar. Coba. 2,5 miliar kepalanya Nabi waktu itu. Oh, dikejarlah sama pencari jejak orang Mekah yang paling hebat. Namanya Suraqah bin Malik. Ini Suraqah hebat sekali cari jejak. Nggak perlu dilihat bekas-bekas onta, nggak perlu dia lihat bekas kaki. Cukup dia lihat apa? Bukan penglihatannya, tapi endusan penciumannya. Ustadz Fahmi Salim. Kenapa? Parfum malaikat subuh. Gas Atlatif, Rexona. Hebat ini. Wah, didapat Pak. Didapatnya Nabi bersama Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi? Turun pertolongan Allah. Suraqah dekat dengan Nabi, kudanya langsung standing. Angkat kaki seperti simbol Ferrari. Jatuh Suraqah. Naik lagi, standing lagi kudanya. Jatuh lagi. Naik ketiga kalinya, jatuh lagi. Suraqah berkata, seumur-umur saya mengejar orang, pasti saya bisa membunuhnya. Kenapa ini saya selalu jatuh? Dia bilang Suraqah dalam hati Ain, bukan orang biasa ini. Orang ditolong, dilindungi Allah. Lalu Suraqah berteriak kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sampaikan kepada temanmu, dia dikejar-kejar kalian, kepalamu 2,5 miliar.
Lalu kata Abu Bakar, betulkah? Iya. Suraka berkata, ya Abu Bakar, ini berbekalan saya. Dia kan pergi berburu bawa bekal. Ya Abu Bakar, ini bekal saya. Ambil, nikmati, makan sebagai bekal perjalananmu untuk hijrah ke Madinah. Suraka kemudian saat itu menyatakan diri masuk Islam. Suraka keluar rumah dengan penuh kebencian, keluar rumah dengan penuh murka, tapi kembali ke rumahnya dapat hidayah masuk Islam. Bapak orang Islam sekarang keluar rumah dalam keadaan Islam, tapi pulang bawa murka Allah dengan membawa uang korupsi dan uang sogok. Keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, keluar sampai di pasar dagangnya menghalalkan segala cara, nipu pembeli, betul ini halal, halal, betul ini baru, ternyata sudah 3 bulan. Dia tulis bensin murni, botol-botol bensin murni, ternyata dia campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Ada minyak tanahnya. Dia bilang, kan istriku namanya Murni. Dagang nipu, kau keluar membawa pergi dalam keadaan Islam, justru kau pulang membawa murka Allah ketika kau barang-barang haram kau bawa ke rumahmu. Nah, sampailah Nabi di Gua Zur. Nabi bersembunyi. Dikejar, dapat itu gua sama Abu Jahal dan tentaranya. Abu Jahal ngintip. Abu Bakar berpikir, mati nih kita. Tidak dapat sudah kita ini mau mati, tombaknya kita sudah ini. Lalu Nabi membaca seperti ayat yang kita dengarkan tadi. Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau bersedih, jangan kau cemas, jangan kau takut. Allah bersama dengan kita. Lalu Allah turunkan pertolongannya, bukan malaikat, bukan burung ababil, bukan tentara pilihan, tapi Allah kirimkan sebuah laba-laba. Tahu laba-laba? Tahu? Spider. Bukan Spiderman. Itu film Amerika yang selalu jago sendiri. Spider, laba-laba. Bahasa Prancisnya garangkang. Gua bikin ini laba-laba sarang di mulut gua. Adik-adik pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba. Rapuh, letakkan ballpoint di depannya, di atasnya sarang laba-laba, pasti koyak dan robek itu sarang laba-laba. Begitu rapuhnya. Tapi oh ternyata sarang laba-laba yang begitu rapuh, sarang laba-laba yang begitu gampang robek, mengalahkan tentara pilihannya Abu Jahal. Abu Jahal berkata, tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Kalau ada Muhammad, pasti koyak ini sarang laba-laba. Begitu dia intip lagi, terbang burung merpati. Akhirnya Abu Jahal bilang, betul kau Abu Lahab, tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Pergi mereka. 3 hari 3 malam dalam. Nabi kemudian bersembunyi, melanjutkan perjalanan. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hikmah yang ketiga dari kita pengajian malam ini. Kalau Allah yang menolong Anda, tidak ada yang mustahil. Mana masuk akal? Siapa bisa mengalahkan? Mana masuk akal? Tapi kalau Allah yang mau sarang laba-laba mengalahkan akal-akalnya, ini orang hebat. Artinya Pak, hikmah malam ini, kalau Anda dekat dengan Allah, kecil naik haji. Kalau Allah dekat dengan kalian, kecil punya mobil. Kalau Allah dekat dengan kalian, kecil punya pekerjaan mewah. Kecil punya apa yang kita mau. Kecil punya tambang. Kecil punya kebun. Yang penting pacari Allah. Takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Gimana cara dekatkan diri kepada Allah? Sebelum kalian berbicara tentang puasa, sebelum kalian berbicara tentang zakat, sebelum kalian berbicara tentang haji umroh, yang paling pertama yang harus kalian lengkapi, solatmu. Gimana hidupmu tidak susah? 40 tahun merantau tidak bisa beli rumah, 30 tahun meninggalkan Jawa, ngontrak-ngontrak aja di sini. Kenapa? Karena kau tidak sholat.
Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Terusan kita sholat duhur, kok tidak ikhlas bos? Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar, tidak semangat. Ya kenapa? Ya kenapa? Ihdinas siratal siratal ladzina ada orang sholat di situ. Sholat kayak ditiup angin. Iya karena Allah. Siapa ajarku sholat begitu bos? Pantas kau 15 tahun sholatmu tidak beres. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi selama kau sholat kau cari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua baru sadar. Tadi duitku 100.000. Beli pulsa 50.000. Beli bensin 30.000. Di mana yang 20.000 ya? Itu sambil dia cari duitnya. Sami Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Rakaat ketiga belum dia dapat. Rakaat keempat masih dia cari. Begitu fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah sadel motor. Selama kau sholat, kau tidak sholat. Kau ingat tuh duit. Ya, Allahu Akbar. Baru dia ingat, mati. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau kai, kau cambuk, gak lari. Langsung Rosi larinya sholatmu. Allah. Mati hilang sudah motor. Coba. Kalau kalian hijrah malam ini, oke, sholatmu mulai besok perbaiki. Tidak usah cari kambing hitam. Ustaz, daganganku kok sepi. Setiap siang banyak lalat nih. Pasti mungkin saya ada yang kirim sihir. Bukan, sholatmu tidak beres. Kecil buat Allah kasih ke warung yang ramai. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya sudah berdoa Ustaz. Ya Allah, berikan saya kejayaan dalam berdagang. Ya Allah, berikan saya kesuksesan dunia. Allah dengar doamu. Allah dengar permohonanmu. Maka Allah memanggilmu. Hayya 'alal falah. Mas. Sini mas. Hayya 'alal falah. Tinggalkan lontong. Hayya 'alal falah. Tinggalkan bakso tusuk. Hayya 'alal falah, tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kau kemenangan. Itu ajakan Allah. Dan saat sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi ada pembeli. Allah katakan ya sudah kau urus itu pembelimu. Ayo hijrah, perbaiki sholat. Tidak ada gunanya kau punya puasa. Tidak ada gunanya hajimu. Tidak ada gunanya sedekahmu. Tidak ada gunanya zakatmu. Kau bangun sekalipun satu masjid. Tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya semua kebaikanmu itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, orang yang tidak Islam, mengaku agama Islam, tapi dia tidak sholat, matinya jangan kau sholati. Itu Imam Syafi'i bilang gitu. Apa susahnya sholat bos? Tolong, ada yang malah sholat di sini? Ibu-ibu ini. Biasanya tidak sholat kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada talinya diikat di lehernya. 3 lapis jilbabnya, kuning, biru, abu-abu. Dan sekirin lagi sedikit. 17 pentulnya, 14 cepitannya, kayak pohon di belakang. Pakailah dia rohnya sempit. Bajunya juga sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru bu, nanti kita ketinggalan. Apa kata sih? Tunggu dulu pak. Repot ini jalan. Dongo. Coba kalau kau lebar seru.
Tiba-tiba ada jenggil, lari ke Pak. Apa lari? Ini mati kita. Ketawa baru dirinya dikena. Ya, kapan lagi ibu-ibu banyak nak sholat nih kalau selesai haid? Ustadz katanya kalau kita haid subuh baru mulai sholat. Sekali subuh kesiangan. Dia bilang besok lagi Ustadz. Oi dengar, kalau isya kau bersih, jam 10 kau rasa sudah bersih kau mandi, jam 11 atau setengah 11 kau pergi sholat isya. Jangan nunggu subuh. Terus ini banyak yang biasa. Kata suami, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Kau haid, ini sudah 7 hari belum sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Oh, kau mau dikasih lihat. Ini juga ini banyak dah sholat. Kapan? Kalau ada sepak bola subuh-subuh. Mulai jam 2. Seri, perpanjangan waktu. 2 kali 15 menit. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh. Mana kau pilih? Hah? Sholat, lewat adu penalti. Nonton adu penalti, lewat subuh. Akhirnya apa? Dia ambil sajadah sholat depan televisi. Begitu iklan, baru dia sholat. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng Pak? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Itulah dongo kau sholat depan televisi. Bos, saya kasih kau perumpamaan sederhana. Ya, sederhana sekali. Ini Pak Wakapolres dan Wakil Bupati ada ajudannya. Toh? Ada semua ajudannya ini bos kita. Begitu Wakapolres panggil ajudan, ajudan, biar dia lagi pegang jalan kote, langsung lari. Siap komandan, perintah. Langsung dia buang jalan kote, siap komandan. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu komandan. Bilang aku tunggu di injak lehermu. Itu manusia. Wakapolres, bupati, wakil bupati, ada masa hilang jabatannya. Lalu kenapa kalian sangat takut sama pimpinanmu itu? Hei, dengar ya. Saya takut dipindah ke pulau Ustadz. Kau takut pindah di pulau, masih ada pilihanmu. Kau pensiun dini, tidak ada urusan. Saya dipecat Ustadz, kau jadi pedagang. Tapi demi Allah, kalau kau tidak sholat, kau masuk di kubur, kau senang atau tidak, kau puas atau tidak, kau bahagia atau tidak, kau tinggal dalam kuburmu. Kalau sama pimpinanmu kau bisa pensiun dini, kau lawan baru kau pensiun, tidak ada urusan. Tapi kalau kau masuk kubur, kau bisa lawan malaikat. Jangan bilang Fred, itu saya saja. Nah, sholat bos. Ya dedek remaja. Kecil buat Allah kasih kau sarjana. Saya bukan takabur. Coba lihat itu gelar saya. Banyak betul bertumpuk-tumpuk. Gimana caranya? Saya juga tidak tahu. Yang penting saya pacari Allah. Gimana cara pacari Allah? Tiba waktu sholat saya lapor sama Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa. Tidak ada kekuasaan dibanding kekuasaanmu. Tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Selesai. Mau naik haji? Kecil. Allah kasih kau jalan. Gimana saya masih haji Ustaz? Saya orang miskin. Jangan kau pikir bagaimana caranya. Biar Allah yang ngatur caranya. Yang penting pacari Allah. Sempurnakan sholatmu. Allah kasih kau jalan. Allahu 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 Allah. Saya tak terhitung lagi beberapa kali pergi ke Tanah Suci. Demi Allah tidak satu kali pun saya bayar. Dibayarkan, hebatnya lagi pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Apa susahnya Allah kasih kau rezeki? Yang jadi masalah, kau lebih takut sama manusia daripada sama Tuhanmu, maka Allah berfirman, ya sudah uruslah dirimu. Maka mulai sekarang dek, perbaiki sholat. Bapak-bapak yang punya anak, salatnya diurus. Tidak usah terlalu bangga kalau anakmu pintar bahasa Inggris tapi dia tidak sholat. Sekarang banyak orang tua hebat anaknya katanya kalau pintar komputer, pintar bahasa Jerman, pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya itu pintar bahasa Inggris?
Hebat Ustaz. Kenapa bisa hebat? Punya bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Betul, kau pergi di Inggris. Itu di Inggris Pak, anak-anak sampai tua bahasa Inggris semua Pak. Wallahi, bahasa Inggris semua orang di sana. Memangnya kalau anakmu pintar bahasa Inggris, kalau kau meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Please help me my mother. Oh please, please help, please. Oh my God, please. Fred. Nah, ayo Bu, Pak, berbagi sholat. Kalau Bapak betul-betul hijrah malam ini, mulai subuh, yuk datang deh sholat. Kecil buat Allah sembuhkan penyakit. Kecil buat Allah bayarkan utang-utangmu. Kecil buat Allah kasih kau pekerjaan. Yang penting dekati Allah. Itu artinya kita betul-betul hijrah. Nah, waktu yang terbatas. Saya cuma lihat jam. Apa belum? Nah, sudah, keluar Nabi. Di dalam 3 hari 3 malam. Nah, disitulah kelihatan peran emansipasi wanita. Namanya Asma bin Abu Bakar Siddiq. Perempuan jalan mendaki gunung dari kota Mekah naik ke Gua Zur. Itu saya pernah lakukan Pak, 3 jam kita naik Pak. Asma tiap hari selama 3 hari. Bahkan riwayat menginformasikan dia robek itu kurungnya Asma untuk membungkus makanan kesukaannya Bapak dan Nabi Muhammad SAW. Berarti perempuan boleh ikut membantu, boleh ikut berjuang, boleh ikut berorganisasi dengan catatan berkaitan dengan mengangkat derajat agama, bukan mengangkat derajat organisasi. Sekarang perempuan dibius otaknya dengan emansipasi, dibius otaknya dengan ilmu-ilmu feminisme. Dia mau saingan sama laki-laki. Laki-laki main bola, dia juga main bola. Saya yakin yang datang nonton bola laki-laki pasti bukan bola yang ditendang dia pergi lihat. Nah, sekarang ibu-ibu katanya emansipasi. Majelis taklim lagi. Tiap pekan dia ikut pengajian. Tapi begitu ada lomba olahraga, campur laki-laki perempuan. Kantor bupati, di perkerangannya. Apa dilarang perempuan olahraga? Kau olahraga supaya suamimu senang sama kamu sehat. Tapi tidak boleh campur-campur laki-laki. Oke, laki-laki di sini, gedung di sini perempuan di sana. Ini tidak campur. Perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit. Pelatihnya bilang perempuan, 1, 2, 3, di belakang laki-laki 3. Hancur. Katanya majelis taklim. Malam-malam Agustusan ikut menyanyi di atas panggung. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, ke kiri. Dongo. Ya, lanjut Nabi sampai ke Madinah. Cemaslah sahabat. Hai, meninggal mini Nabi. Didapat ini. Kenapa? Waktu itu tidak ada SMS. Kalau ada SMS Nabi terlambat bisa di WhatsApp, di telepon, video call. Maaf Nabi, kami lagi busy sedikit. Sibuk-sibuk ini macet. Ini mobil kempes. Pada zaman itu tidak ada alat komunikasi. Sehingga sahabat bingung. Didapat. Rasulullah pasti dihadang. Tidak dapat, tidak selamat. Lama-lama dari kejauhan kelihatan ada pasir yang terangkat-angkat bekas-bekas orang berjalan. Lalu Nabi disambut dengan lagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alillahida. Itulah lagu yang menyambut Nabi. Lagu ini juga lah yang melatar belakangi sehingga ada ulama mengatakan lagu tidak haram.
tergantung jenis bunyi-bunyinya, tergantung syair-syairnya. Kalau lagu-lagu dakwah halal. Boleh kalau begitu, Bos. Lagunya merama, dakwah boleh. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kan biasa anak muda, anak milenial bilang, kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagu begitu boleh, Bos. Nah, lagunya mengapa boleh. Katakan Tuhan itu satu, iluring. Boleh. Tapi kalau yang lagu pulang-pulangku berbadan dua, nggak boleh, itu haram. Lagu-lagu dulu kan ada dakwah, ya Ibu. Lagu-lagu dakwah. Ibu-ibu dulu kalau pulang suaminya, capek suaminya, dia duduk di samping suaminya sambil dia peluk, dia buka ikat sepatu suaminya, lalu dia menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, senang perasaan suaminya. Masuk lagi kamar, berantakan kamarnya, marah suaminya, dipeluk dari belakang, lalu dia nyanyi lagi, insaflah wahai manusia. Boleh, Bos, nasihat boleh. Begitu suaminya pensiun dan sakit-sakitan, di tempat tidur dia tatap suaminya sambil menyanyi, bila Israel. Lagu-lagu ibu-ibu dulu boleh lah kalau lagu-lagu begitu. Tapi kalau lagu-lagu yang begini, la 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 la, panggil aku si Jablay, abang jaran tulang, aku jarang dibelai. Beleng-beleng itu. Jelas, adik-adik yang kalian juga merasa diri hijrah, jangan kaku dalam beragama. Woi, apa kau senter-senter mataku? Saya doakan itu nggak bisa kau kentut 3 hari. Anak muda, silakan belajar agama, tapi kau jangan gampang mengkafirkan orang yang tidak sependapat sama kamu. Sama agama kita, Islam, sama Nabi kita, sama rukun Islam kita, sama rukun iman kita, sama kiblat kita, sama Baitullah kita. Masa gara-gara beda pendapat kamu kafirkan orang? Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celanamu jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, kullu binafsin sa'iqatil maut. Bukan sekadar itu. Silakan kau berbeda pendapat, tapi jangan terlalu gampang mengkafirkan sesamamu muslim. Saya upload, share di Instagram saya tentang lagu, udah bilang ini ustadz sesat. Padahal dia baru belajar agama 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Saya dimaki-maki di Facebook. Apa ini ustadz dasar? Ngaku-ngaku mengamalkan sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Malah istri saya bilang, kau kasih kotor-kotor bantal. Nek ya, yuk
Jangan selalu gampang mengkafirkan orang. Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, doa bersama selesai sholat bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, mengusap setelah itu sholat bid'ah, bid'ah masuk neraka. Masya Allah. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Yang bagus itu kalian yang tidak mau maulid tidak apa-apa, tapi jangan juga mengatakan yang maulid bid'ah, sesat. Kalian yang maulid silakan, tapi jangan kau katakan yang tidak mau maulid sesat. Amanlah kita ini. Ya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Sampailah Nabi di Madinah. Begitu sampai di Madinah, datang sahabat Nabi, Ahlul Madinah, penduduk Mekah, penduduk Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, kau tinggallah di rumahku, ambil semua harta benda saya, siapa yang kimiliki, engkau juga memilikinya ya Rasul. Nabi berkata, saya serahkan kepada ontaku. Saya lupa siapa namanya ontanya Nabi itu. Kalau saya tidak salah Kaswa. Jadi Nabi itu semua benda-bendanya ada namanya. Tongkat beliau dikasih nama Ain. Ontanya dikasih Kaswa. Semua ada Pak. Jadi goblok itu orang kalau ada bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua namamu bos. Kau mau caleg, pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Hidup Anu. Hidup Anu. Kau panggil Anu. Balik semua orang. Nama itu dalam Islam identitas. Nama itu adalah doa. Coba kalau sebut namamu, minimal ada dua saya bisa tahu. Satu, suku. Dua, agama. Saya bisa tahu dari namamu. Siapa namamu? Abdurrahman bin Auf. 99% Muslim. Siapa namamu? Maria Berinu Tudi. Non Muslim. Ya toh? Siapa namamu? Saya bisa tahu dari apa sukunya. Siapa namamu? Ambut Dalle. Tidak mungkin Jawa. Mana Jawa modalnya? Kalau Margono, Setioso, Prabowo, Jokowi, Jawa. Kalau ambot dalek Bugis. Toh? Nah itu kalau orang Bugis, kalau dia banyak rezekinya setiap usaha untung namanya ambot dalek. Kalau dia beruntung terus setiap usahanya namanya ambot upe. Kalau dia tidak pernah lolos dalam caleg, namanya ambus sakka. Banyak di bengkel, namanya ambut tang. Banyak di toko perhiasan, namanya ambu intang. Panjang umur, ambut tua. Nah, sampai Nabi, kemudian Nabi membangun masjid. Beliau tidak membangun hotel, beliau tidak membangun rumah. Beliau pertama yang dibangun adalah masjid. Ini ada masjid kita cantik. Tapi tidak ada gunanya ini masjid cantik kalau sepi dari jamaah. Tapi alhamdulillah masjid kita ini ramai jamaahnya Pak. Apalagi kalau subuh. Penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Di dalam orang tua yang sudah pensiun, sudah muka-muka sakaratil maut, bau minyak angin, bau minyak kampak. Tidak ada bau juga bos. Tidak ada bau-bau parfum luar negeri. Semua minyak angin, minyak gosok, minyak tawon. Orang tua semua di dalam. Nah, kalau kalian merasa hijrah, bukan cuma datang tablik malam ini. Mulai besok hidupkan masjid. Kenapa orang-orang Islam malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wakil bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Ikhlas, maka dikasih beras 50 kilo, pulsa 100.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Karena dia lihat pahalanya. Padahal kata Nabi, kau datang sholat subuh, meskipun kau dalam keadaan merangkak, kau akan datang karena kalau lihat itu pahalanya. Dua, kenapa orang malas sholat ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya.
Apa pahala berjamaah Ustaz? Satu, kalau kalian wudhu lalu menuju ke masjid, kata Nabi, langkah-langkah kakimu, satu langkah kaki kanan, satu pahala. Langkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau 300 meter rumahmu dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu. Apalagi kalau kau jalan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak langkahnya. 2, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh benda yang kau lewati, pagar, tembok, tegel, dinding, semua tumbuhan yang kita lewati akan jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang sholat berjamaah masjid Al-Ikhlas. Itulah sebabnya kalau kita datang ke masjid sholat sunnah, setiap 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah, supaya apa? Semakin banyak saksimu di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga disunnahkan oleh Nabi. Ketika kau masjid, beda jalanmu waktu pergi, pulangmu juga beda. Jadi datang dari arah sana, pulang dari arah sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia ke bandara dulu. Betul, baru ke sini. Sampai sudah selesai sholatmu dong. Yang ketiga, orang pahala berjamaah. Kalau dia gerimis, basah bajunya, atau debu melengket di bajunya sepanjang jalan, itu menjadi protektornya dia, pelindungnya dia, agar tidak disentuh api neraka. Ke masjid subuh, gerimis, basah, tidak usah cemas. Bajumu yang basah akan melindungi kamu tersentuhan dari api neraka. Kan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah hujan keras, dia buka mantelnya dengan payungnya, baru dia jalan. Itu dong, itu. Lembeleng. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling sering kita dengar, lipat 27 kali. Artinya, 1 kali kalian sholat di masjid, di rumah, 1 kali kalian sholat di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama nilai keutamaan. Belum lagi kalau kalian sikat gigi, belum lagi kalau kalian pakai serban, 80 kemuliaan. Datang berjamaah, bos. Bapak-bapak kalau merasa hijrah, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut, kau datanglah ke masjid. Jangan sudah tua masih juga mikirnya nikah. Apa dilarang? Tidak, sudah lobet bos. Datanglah kau ke masjid sholat berjamaah. Ya. Apalagi penyebab orang malas datang berjamaah, manajemen masjid tidak bagus. Ini ada masjid mewah, suka simpan saldo kas. Saldo kas 150 juta. Kita mau kencing tidak ada airnya. Ini masjid yang begini tidak boleh simpan saldo. Jangan simpan uangnya jamaah, supaya jamaah jalan amal jariahnya. Apa betul baru kau tidak pernah menyumbang? Ada masjid saya bikin di kampung saya, sudah ada, alhamdulillah sudah ada beberapa. Itu masjid saya cantik, kecil pak, kecil aja, tapi karpetnya empuk, ber-AC, penceramahnya belum ceramah sudah dikasih honornya. Kalau kita biasa sudah sampai di rumah 2 minggu belum bisa ramper, dia bilang nanti ditransfer Ustaz, sudah ditunggu-tunggu tidak ditransfer, ditipunya lagi kita ini. Kalau masjid saya pak, misal Jumat depan dia khutbah, Jumat ini kita sudah kirim. Lengkap dengan judulnya, dengan referensi buku yang dia baca. Coba, sound systemnya oke, biar kecil suara sudah keluar dengan baik. Imamnya penghafal Quran, yang kita gaji layaknya pegawai negeri, saya kasih motor, saya bikinkan kamar depan samping masjid. Yang azan, anak muda saya bikin lomba azan. Yang juara kita gaji 5 kali sehari semalam teriak sholat, azan, tapi gaji juga seperti layaknya pegawai. Nah orang datang ke masjid, lalu lancar sedekah ke mereka. Berpikir sedekahku saya nikmati karena kenyamanannya fasilitas masjid. Gimana orang mau ke masjid? Yang azan, orang tua yang sudah pensiun, giginya tinggal 2.
Hayya ala jalan. Dia bilang anak, itu lagi orang tua. Dia lagi tuh. Adiknya mau ke masjid jengkel. Karpetnya sudah 14 kali lebaran tidak pernah diganti. Kita sujud kayak cicak didapat. Sound sistemnya begitu kita takbir langsung scoring. Allahu Akbar. Kita mau perbaiki. Sudah takbir tahan sampai salam. Penceramahnya neraka aja terusnya cerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu keluar di lehermu, akan digunting telingamu, tusuk matamu keluar di telinga. Dia bilang anak muda, nggak usah pergi masjid, bikin takut ditusuk. Mana anak ke masjid? Mana anak senang diancam neraka? Neraka pulang sakit kepalanya, neraka terus neraka aja di sini. Wah, janjilah sorga supaya dia senang ke masjid. Janji ampunan Allah supaya dia bergembira pulang. Dapat lagi imam yang disengaja balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Inilah haula wala quwata illa billah. Surah Yasin dibagi 2. Pulang anak muda solat Jumat, saya bilang enak solat di masjid. Dia bilang apa enak Ustaz? Ampun lagi saya Ustaz. Tak mau lagi saya ke sana solat. Masa itu solat Jumat 3 rakaat solat. Bukan 3 rakaat dong, itu namanya sujud tilawah. Ada memang itu imam, senang sekali kalau dia sendiri kul-kul dia baca. Padahal Nabi bilang kalau kau sendiri silahkan, kau mau baca juz 1 sampai hatam rakaat pertama terserah. Tapi kalau kau jadi imam ringkaskan, kenapa? Di belakang macam-macam jamaahmu. Ada orang tua yang remati, nggak bisa lama berdiri. Jatuh kepalanya. Naik lagi, diangkat lagi kasihan. Belum selesai, jatuh lagi, lama lagi. Diangkat lagi, belum selesai. Ada ibu-ibu yang mau sekali kentut. Coba. Ada anak muda yang pakai sendal baru. Namanya hilang sudah sendal saya. Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Dengar ini bapak-bapak imam. Ini sekarang banyak imam, dia merasa hebat kalau dia baca Quran surah besar, yang Quran besar. Padahal Nabi kalau jadi imam, beliau pendekkan, beliau baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Dianjurkan membaca yang umumnya hafal. 1, supaya jamaah bisa husuk mengikutimu. Coba kalau imam membaca wadduha, kita juga ikut di belakang. Kenapa? Kita hafal. Begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 7 sampai 98. Dia husu dengan bacanya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Ikhlas, saldo kas 30 juta, pemasukan 13 juta, pengeluaran pembelian bensin, honor ustadz, dibaca semua. Belum selesai juga, selesai dibaca semua dah, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pontianak. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa yang salah? Imam. Apalagi tujuannya disuruh membaca umumnya orang hafal, supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, anak-anak pun bisa luruskan. Kenapa? Kita umumnya hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal salah, urus dirimu sendiri. Ini ada kejadian waktu saya kecil di kampung, sholat asar lama betul dia sujud, nggak biasanya. Kok lama sekali? Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, langsung wih, hilang imam. Ternyata imam melarikan diri keluar lewat pintu samping. Bubar sholat pak, langsung kacau. Selesai sholat kita tanya, Pak Imam kenapa kau lari? Dia bilang saya kentut. Ya, Pak Imam lain kali angkat kepalanya jamaah supaya kita lihat kau. Dia bilang sengaja, saya malu kau lihat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam.
imam. Maka setiap saat kalau ada pilkada, hati-hati milih imam. Jangan kau pilih kalau dia partainya suka menghina Islam. Meskipun kau dikasih duit, jangan. Karena pilihanmu itu akan kau tanggung. Kacau itu kalau imam bermasalah. Ya, jelas? Datanglah berjamaah di masjid. Ibu-ibu bagaimana Ustadz? Boleh selama ibu tidak mengganggu laki-laki. Kata Nabi, perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Makanya perempuan juga tidak dilarang. Anak SMA, SMP, anak kuliah, sebaiknya kau saja di rumah. Kenapa? Karena kalau kau ke masjid banyak menimbulkan fitnah. Kenapa dulu ulama tidak menganjurkan ke masjid? Zaman-zaman era-era awal-awal kemerdekaan. Perempuan tidak dianjurkan ke masjid itu. Waktu itu kenapa? Karena ternyata dulu kalau perempuan keluar, diculik dan diperkosa, bahkan bisa sampai dibunuh. Dulu. Di sini tak ada. Apalagi kalau ibu sudah usia 70 tahun. Siapa yang culik? Bikin repot menculik nenek-nenek. Datanglah sholat berjamaah. Kalau bapak betul-betul hijrah, wujud konkretnya mulai besok hidupkan sholat berjamaah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, rasanya ingin berlama-lama. Enak di kau, belum. Capek orang ini bos. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan. Sebentar subuh kita lanjutkan. InsyaAllah subuh, nanti selesai sholat subuh ada ceramah lagi. Datanglah salat. Kita buktikan hasil ceramah hijrah malam ini. Kalau sebentar subuh penuh berarti orang-orang di sini betul-betul hijrah. Tapi kalau yang datang nenek-nenek, aduh berarti memang ini setengah mati saya berdua Ustadz Fahmi Salim ceramah tidak ada hasilnya. Hebat ceramahnya Ustadz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri saya mau tanya. Ibu bapak punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau dicas masih lowbat kenapa? Kalau tidak lowbat tidak dicas kenapa? Lowbat dicas mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Padahal ada pulsanya 2 juta. HP-nya baru, tapi sudah habis baterainya, bisa dipakai? Tidak. Cas 1 jam full, HP-mu masih bagus. Cas 1 jam masih lowbat. Cas 5 jam masih lowbat. Cas sampai pagi masih lowbat. Berarti HP-mu sudah rusak. Alhamdulillah, baru saja kami cas kalian. Ustadz Fahmi Salim 1 jam, saya pun 1 jam, 2 jam kalian dicas. Kalau pulang ceramah malam ini, kalian mulai besok meninggalkan budaya kesyirikan, mulai besok meninggalkan budaya-budaya pamer-pamer, mulai besok dia rajin berjamaah di masjid, mulai besok dia ikuti dakwah, berarti bapak HP-nya bagus. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah malam tahun baru, bertambah imannya menjadi lebih bagus. Nah, termasuk kalau bapak besok betul-betul hijrah, puasa Asyura besok. Puasa besok, anjuran itu. Berpuasa 10 Muharram. Saya sudah puasa Ustaz, tiba-tiba jam 1 ada yang datang bawa kue tergoda saya. Sudah kau buka. Sebatas itulah imanmu. Dosa tidak, karena ini sunnah, tidak perlu kau ganti. Sudah dengar ceramah, bertambah imannya, bagus, HP-mu masih baik, hatimu bagus. Tapi kalau selesai dengar ceramah, dipanggilnya Ustadz Edi, Ustadz, siapa yang panggil itu Ustadz Dasar? Saya. Jangan lagi kau panggil itu, gak enak ceramahnya, 4 dia bahas, saya terus dia kena. Maka ini yang disindir oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah sindir, bahkan orang-orang seperti itu, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Tahu. Ibu saya sampai sekarang, usia beliau 85 tahun, masih dagang kambing. Itu beliau kalau punya kambing yang nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya. Jual itu kambing, jual. Sampai di pasar, Haji, tidak ada yang beli sih. Bawa pulang, potong, bagi-bagi sama tetangga. Kambing. Nakal, jual. Tidak ada beli, potong. Dagingnya menjadi soto. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Kepalanya sop kepala. Pipinya sop pipi. Lidahnya sop lidah. Dagingnya perhiasan. Tanduknya perhiasan. Bahkan pun enak rasanya. Kambing. Kalau ada masyarakat Ketapang, tidak sholat, pengedar narkoba, suka rampok, tukang tipu, ganggu tetangga, mau diapain? Jual. Siapa yang mau beli? Bikin repot. Potong. Siapa mau makan? Maka inilah yang Allah sindir. Kalau binatang masih bisa kita potong dan dimakan, kalau manusia mereka lebih hina dari binatang. Pengurus Masjid Al-Ikhlas tidak mau kita masyarakat kota Ketapang ini lebih hina dari binatang, maka dihadirkan dua penceramah sekaligus malam ini supaya kita pulang bisa membawa oleh-oleh, setidaknya kita tidak menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang. Inilah tausiah kita. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Ambil HP, buka YouTube, tulis nama saya Das'at Latif. Keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah dengar ceramahnya, jangan lupa kasih tanda begini. Syuting baik-baik deh. Ini. Jempol. Like. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari kau nanti malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, bos? Kalau kau tidak usah, diam saja. Ya ketawa, saya serius ini. Cuma cepat habis kuotamu itu 1 jam, menguras kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Mana caranya, Ustaz? 1 menit saja. Ikuti ceramah saya, namanya Chelsea. Ceramah singkat. 1 menit saja. Hari ini saya share tentang pentingnya sholat. 1 menit. Gimana caranya, Ustaz? Follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212. Das'at Latif 1212. Sudah ku follow, Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar. Aku yakin tidak ada kuotamu. Maka aku beli kuota dulu, bos, ya. Atau saksikan saya juga bersama Ustaz Fahmi Salim dalam Tablik Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Ahad atau Sabtu pukul 14.30 sampai selesai. Acara Tablik Akbar Damai Indonesia TV One. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masrun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.